Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Darul Rahmah, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini, malam Sabtu, kita kembali dan bersama-sama hadir untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan berzikir, bertahmid, berdoa bersama. Kemudian sambil menantikan datangnya waktu Isya, marilah kita isi dengan kajian rutin kita setiap malam Sabtu, kajian kitab Wasiatul Mustafa, yaitu kitab wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali dan juga kepada kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan kajian kita dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, dapat meningkatkan kualitas iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para umat pengikutnya. Semoga kita sekalian dijadikan sebagai umat yang selalu istiqomah mengikuti ajaran syariatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari untuk membuka kajian kita pada malam hari ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Fatihah ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita niatkan kajian kita ini untuk mencari ilmu Allah dan beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ahli baitil kirami syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Il Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di halaman 18 masih mengenai tentang faslun fi alamatis syirki. Diulas dulu ya kajian kita di malam Sabtu yang lalu, kita ulas dulu sebentar agar kita kembali diingatkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamatis syirki. Bab ini masih menerangkan tentang tanda-tanda syirik, tanda-tanda menyekutukan Allah. Namun bab ini juga menerangkan tentang pendukung-pendukungnya syirik. Pendukung-pendukungnya ataupun sesuatu yang mengarahkan kita, yang mengajak kita kepada kesyirikan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, "Ya Aliyu wal kafiri salasu alamatin." Wahai Ali, lil kafiri salasu alamatin. Orang-orang kafir itu mempunyai 3 alamat, 3 ciri-ciri. Tuh, merupakan pendukungnya syirik nih, menyekutukan Allah. Salah satu pendukungnya adalah kafir. Apa 3 alamat ciri-ciri yang dimiliki oleh orang kafir? Yang pertama, asyakku fillah. Dia meragukan tentang keberadaan Allah, tentang keagungan Allah, kemahakuasaan Allah. Gitu, meragukan. Dia tidak percaya dengan adanya Allah. Itu, dia nggak yakin kalau Allah itu ada. Itu merupakan salah satu tanda-tandanya orang kafir. Yang kedua, wal bughdu fi ibadillah. Yang kedua adalah dia benci untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Dia nggak suka beribadah. Dia nggak mau nurut taat kepada Allah, nggak mau. Wal ghaflatu fi taatillah. Yang ketiga ciri-cirinya orang kafir adalah lalai, menyepelekan untuk beribadah pada Allah. Itu ulasan 2 Sabtu yang lalu, Ustaz Imam yang ngajar waktu itu. Ya Aliyu wal munafiqi salasu alamatin. Juga pendukung syirik, menyekutukan Allah, yang kedua adalah munafik. Munafik juga ternyata mempunyai 3 alamat, 3 tanda. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Kalau berbicara, sukanya berbicara dengan perkataan-perkataan yang tidak benar, suka berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji selalu diingkari, enggak pernah nempatin janji. Wa idza tumina khana. Jika dia dikasih kepercayaan, dikasih jabatan, dikasih wewenang, dia mengkhianatinya, enggak pandai menjaga amanah. Ini ciri-ciri orang munafik. Wala tanfa'uhu mau'idatun. Dan juga kalau dinasehatin dia enggak pernah mendengar. Itu dinasehatin, diingatkan enggak mendengar, enggak mau mendengarkan, mengabaikannya. Itu yang kedua, pendukung daripada syirik adalah munafik. Yang ketiga, ya Aliyu wal murai salasu alamatin. Yang ketiga yang menjadi penopang daripada sifat syirik, menyekutukan Allah, adalah pengen dipuji. Senangnya berbuat ria, senangnya berbuat pengen dilihat orang, dipandang orang, didengar orang, ya dipuji orang. Siapa sih orang-orang yang suka berbuat ria? Malam Sabtu yang lalu diterangkan, orang-orang yang suka berbuat ria itu ada 3 tanda. Yang pertama, yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nasi wa yankusuhu idza shalla wahdahu. Orang-orang yang suka berbuat ria itu, yang pertama, kalau dia sholat bareng-bareng, sholat berjamaah, sholat dilihat oleh orang lain, terlebih lagi menjadi imam, dia rukuknya lama sampai sempurna, dia sujudnya lama, bacaan-bacaannya dibagus-bagusin, lagunya dienak-enakin, dipaseh-pasehin, waladdo sampai apa namanya, mantepan, sirotol ladzina an'amta alaihim. Wah, ngotot. Iya, kalau sholat berjamaah, kalau jadi imam, lagunya udah kayak Imam Masjidil Haram, lagunya lama, sholatnya, iya, rukuknya sampai lama, khusyuk banget, sujudnya sampai lama. Tapi wayan kusuhu idza shalla wahdahu. Tapi giliran dia sholat sendirian di rumah, di kamar sholat sendirian, sholatnya ngebut udah kayak apaan tahu, kayak orang lagi nahan pengen ke WC.
Sholat jungkal kayak burung matak makanannya. Ngebut sholatnya. Yang dibaca suratnya, rakaat pertama habis Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua habis Al-Fatihah bacanya A'toina. Tapi kalau giliran sholat ngimamin, rakaat pertama bacanya surat Al-Fatihah, satu surat. Sampai jamaahnya udah kelengar di belakang kecapean. Iya. Rakaat kedua baca surat Yasin. Itu sampai berapa ayat itu? Sampai pegel jamaahnya. Ini imam mentang-mentang enak, mentang-mentang lagunya enak, suaranya merdu. Sholat rakaat pertama bacaan surat panjang banget, rakaat kedua baca panjang banget. Giliran sholat di rumah, ya 1 menit kelar sholat. Kalau jadi imam 5 menit, 10 menit baru selesai. Sampai jamaah pada ngerutu kecapean. Itu tandanya orang ria. Di hadapan orang lain kelihatannya khusyuk, kelihatan baik, perilakunya, ucapannya, ibadahnya baik banget. Tapi giliran lagi sendirian, dia sholatnya, ibadahnya, wiridannya, baca Qur'annya, ya cuma 2 ayat, 5 ayat udah selesai. Kalau giliran di hadapan orang lain, sholat di masjid, baca Qur'an lama, sampai 1 juz bacanya. Ya enggak apa-apa sih, baca banyak tuh enggak apa-apa. Tapi adalah yang paling benar, niatkan yang bersih. Ibadah itu yang khusyuk dan bersih hatinya. Karena bagaimanapun juga Allah perintahkan manusia itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dalam surah Al-Bayyinah terangkan, dan tidak aku perintahkan manusia untuk beribadah mukhlishina lahuddin, yang ikhlas. Ibadah itu yang ikhlas. Karena kalau enggak ikhlas ibadah, kita sedekah ke masjid walaupun berpuluh-puluh juta, kalau pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, maka pahalanya itu enggak ada. Mendingan kita sedekah 10.000 tapi sembunyi-sembunyi, enggak kelihatan orang, enggak pengen dipuji orang, enggak pengen didengar orang. Itu pahalanya bisa jadi lebih gede. Itu yutimmu ruku'ahu wa sujuduhu ma'an nasi wa yanqusuhu idza shalla wahdahu. Salatnya kalau berjamaah, kalau jadi imam khusyuk banget, lama banget. Tapi kalau salat sendirian ngebut gitu. Wa yanshatu lil mar'i alladhi yusni alaihi. Yang kedua, ciri-cirinya orang ria itu, dia kalau sama kawannya, sama temen yang sekepemahaman, sama kelompoknya, dia baik banget. Kalau sama rombongannya, sama kelompoknya, dia baik banget gitu. Orang yang suka memujinya, misalnya si A, teman kita si A ini orangnya dia senang sama kita, dia pro sama kita, dia suka memuji kita, itu kita baik-baikin, kita royal, ngasih sesuatu royal itu. Tapi giliran kepada yang lain, hitung-hitungan, iya, hitung-hitungan lah, ngasih apa-apa dihitung, ngasih apa-apa diungkit-ungkit, disebut-sebut, tuh. Artinya nggak seimbang gitu. Kalau giliran ngasih kelompoknya, ngasih orang yang suka memuji dia, baik banget. Tapi kalau giliran sama orang yang lain, dia enggak seperti itu. Itu tandanya orang ria. Itu artinya harusnya orang itu biasa saja sama siapa aja tuh. Biasa saja, tidak memandang agamanya apa, sukunya apa, kelompoknya apa, partainya apa, biasa saja, umum saja. Itu tandanya orang yang suka ria adalah dia baik banget, royal banget pada kelompoknya, pada golongannya saja. Wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Dan orang yang suka ria itu, dia suka berzikir di tempat-tempat kalau lagi dia berada di khala. Khala itu kamar mandi. Itu mengingat Allah. Itu ulasan malam Sabtu yang lalu. Terus wal ahmaqi salasu alamatin. Ciri-ciri orang yang bodoh juga ada 3. Maksudnya bodoh itu orang apa ya? Kalau bahasa Jawa kuno, kumprung. Kumprung itu apa ya? Kalau bahasa Betawinya, bahasa sini apa ya? Meded kali ya. Meded kayaknya bahasa sininya. Apa ya? Ya stres lah mungkin itu. Iya, ada 3 alamat. Yang pertama at-tahawunu fi faraidillah. Yang pertama, dia menyepelekan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Sholat, ya ngapain sholat sih katanya? Sholat nggak sholat sama aja, gitu.
Atau kadang-kadang sholatnya kalau ada orang doang. Kalau ada orang, kalau diingetin, kalau disuruh baru sholat. Enggak disuruh atau enggak diingetin atau enggak ada yang lihat, dia enggak sholat. Ada orang azan Jumat, manggil-manggil, ayo kita sholat Jumat. Ya, pura-pura enggak dengar. Nah itu termasuk orang yang kumprung bahasa Jawa kunonya. Atau orang yang ya stres lah. Orang yang enggak benar itu. Menyepelekan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Yang kedua, wa kasratul kalami fi zikrillah. Yang kedua, memperbanyak ucapan, memperbanyak ngobrol tanpa ada mengingat Allahnya. Gampangannya kalau ngobrol banyak panjang lebar berjam-jam, ngerumpi berjam-jam tapi tidak ada zikir kepada Allahnya, enggak pernah ingat Allah gitu loh. Insyaallah la'ala shawab fi ghairi zikrillah. Ada ghairinya di fi-nya, fi ghairi zikrillah. Di dalam buku yang lain, kitab yang lain diterangkan fi ghairi zikrillah. Banyak ngobrol ngalor ngidul sampai lupa mengingat Allah. Wa ta'nu fillah. Yang terakhir apa ta'nu kemarin? Wa ta'nu fi zikri wa ta'nu fillah. Kalau enggak salah kemarin artinya mencela terhadap kekuasaan Allah gitu, meremehkan, menghina makhluk-makhluk Allah, menghina kebesaran Allah dan lain sebagainya. Itu ulasan malam Sabtu yang lalu. Nah malam ini kita lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Ya Aliyu, wahai Ali, lil makhzuli salasu alamatin. Bagi orang-orang yang tercela, orang-orang yang hina, atau jika ada orang mempunyai sifat-sifat yang akan diterangkan di depan, dia adalah orang yang hina, orang yang rendah, harga dirinya rendah. Lil makhzuli, bagi orang yang tercela, orang yang hina, salasu alamatin, ada 3 tanda. Apa 3 tanda yang dimiliki oleh orang-orang yang tercela? Yang pertama kasratul kadzibi. Yang pertama dia senang banget namanya ngomong sesuatu yang berbohong, berbicara dusta. Kalau ngomong tuh banyakan bohongnya daripada benernya. Siapapun kita, kalau kita punya teman suka berbohong, punya teman suka bohongin kita dalam hal apa sajalah, terlebih-lebih dalam hal bisnis, dalam hal usaha, udah paling risih kita. Kalau kita punya teman kalau ngomong suka berbohong mulu, kalau di depan enak ngomongnya manis, kalau di depan iya embel-embelin kita, kalau ngomong enaklah jujur kalau di depan kita, tapi kalau giliran di belakang kita dia ngomongnya lain lagi. Kalau di belakang kita dia jelek-jelekin kita. Kalau di belakang kita ibarat kata seperti menggunting dalam lipatan katanya gitu. Di depannya baik, di belakangnya jelek, memusuhin gitu. Kalau kata bahasa Inggrisnya tuh madep rai mungkur ati. kalau kata orang Indramayu mah nyanyiannya begitu, nyanyi itu madep rai mungkur ati. Iya, gampangannya omongannya baik, tapi kalau di belakang jelek omongannya gitu ya. Kasratul kadzib, banyak berbohongnya, banyak tidak jujurnya, gitu, yang membuat kita jadi dirugikan, gitu. Jadi orang-orang yang tercela, yang pertama sifatnya adalah kasratul kadzibi, banyak berbicara bohong. Yang kedua, wa kasratul aimanil fajirati. Yang kedua adalah banyak bersumpah palsu. Bersumpah palsu. Ini hati-hati. Orang bersumpah apalagi menyebut nama Allah, demi Allah misalkan, saya besok begini begitu, itu enggak boleh. Kalau kita bersumpah demi Allah, maka kita wajib melaksanakannya selagi sumpahnya itu tidak melanggar aturan agama.
selagi sumpahnya itu enggak melanggar syariat agama. Kalau kita janji atau sumpah terus melanggar aturan agama, maka enggak boleh. Misalkan begini, demi Allah besok saya akan nabokin kepala mak saya misalkan. Walaupun ada demi Allahnya, tetap enggak boleh dilaksanakan. Karena sumpahnya, janjinya adalah perbuatan yang melanggar agama. Demi Allah besok saya akan mencuri ini misalkan, itu nggak boleh. Walaupun ada demi Allahnya, tetap besok nggak boleh dilaksanakan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu paham bahwa sumpah nazar itu hukum aslinya adalah makruh, ya. Sumpah atau nazar hukum aslinya makruh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belum punya nazar, maka sebaiknya jangan nazar. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak terdesak untuk bersumpah, maka jangan sumpah, gitu. Karena cara ilmu fikih, dalam kitab-kitab fikih diterangkan bahwa hukum asli nazar dan sumpah adalah makruh hukum aslinya. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur diucapkan? Saya bersumpah atau saya bernazar, kalau besok ada orang ngasih uang saya sekarung, saya akan bagi-bagi ke masyarakat misalkan. Udah terlanjur sumpah, udah terlanjur nazar, maka wajib dilaksanakan selagi nazarnya, selagi sumpahnya tidak melanggar syariat agama, gitu. Tapi kalau nazarnya melanggar syariat agama, maka nggak boleh dilaksanakan. Saya nazar kalau misalkan besok saya arisannya keluar, maka saya akan membelikan minuman keras 1 kerat, nraktir teman-teman untuk mabok. Nah itu nggak boleh. Walaupun nazar, walaupun ada sumpahnya, tetap nggak boleh. Karena apa? Karena melanggar syariat itu. Jadi nazar ataupun janji ataupun sumpah, kalau melanggar syariat agama, walaupun ada kalimat wallahi, billahi, tallahi atau demi Allah misalkan, tetap tidak boleh dilaksanakan kalau itu melanggar syariat agama. Tapi kalau enggak melanggar syariat agama, maka wajib dilaksanakan. Kapan dilaksanakannya? Ya sesuai sumpahnya, sesuai nazarnya. Nah bagaimana kalau misalkan kita nazar, besok saya nazar akan nyanting anak yatim, 1 orang 10.000 misalkan, atau 100.000 misalkan. 10 orang anak yatim saya kasih 100.000. Pas kebetulan besok nggak punya duit, maka ya besoknya lagi atau lusanya lagi kalau punya uang. Nggak bisa besok, orang besok nggak punya duit, gitu ya. Jadi nazar itu, sumpah itu, janji itu, kalau pas waktunya kita nggak punya, maka masih berlaku sampai seterusnya, gitu. Jangan maksain, jangan sampai utang-utang. Gara-gara saya punya nazar, saya punya janji, saya utang dulu ke orang buat memenuhi nazar, itu nggak boleh juga. Ya jangan sampai utang-utang, maksa-maksa, jangan. Ya, jadi kewajibannya ditunaikan ketika dia mampu, gitu. Tapi diingatkan kembali bahwa hukum dari nazar, hukum dari sumpah, hukum dari janji aslinya adalah makruh. Kenapa makruh? Karena itu memberatkan. Karena itu menjadi hutang, menjadi beban kepada kita. Maka kalau kita belum nazar, belum sumpah, belum janji, enggak usah nazar, enggak usah sumpah, enggak usah janji. Kalau nazar itu janji kita kepada Allah, itu namanya nazar. Kalau janji kepada sesama manusia namanya janji, gitu. Ya kalau nazar tuh ada kalimat nazarnya, saya nazar besok kalau begini itu namanya nazar. Tapi kalau enggak ada kalimat nazarnya, bukan nazar, janji namanya. Saya janji dah besok kalau saya dapat uang arisan, saya bagi kamu dah 10.000, atau saya beliin rokok kamu dah sebungkus. Itu namanya janji. Kalau nazar itu ada kalimat nazarnya. Saya nazar kalau besok dagangan saya laku, kalau besok tanah saya di sana yang dijual itu laku, besok kamu saya kasih persenan sekian. Tuh kalau ada kalimat nazarnya baru nazar. Ya, dan diingat-ingat kalau nazar itu janji kita kepada Allah. Gitu, hubungannya dengan Allah, namanya nazar. Ada kalimat nazarnya. Nah kalau di kampung saya nih, di kampung saya di Indramayu, biasanya
kalau di rumahnya ada ular, sering lihat ular tuh, ular kecil-kecil kadang-kadang tuh, ular krisik atau ular kecil lah. Itu pas kita bongkar-bongkar pakaian kotor, bongkar apa, kemudian ada ular. Biasanya kalau kata orang tua mah, itu kamu ada nazar itu yang belum ditepatin, katanya gitu. Itu kamu tuh ada janji yang belum kesampaian itu, katanya belum dilaksanakan. Kata orang tua begitu. Padahal mah yang nggak ada urusan. Namanya ular itu senengannya pada tempat-tempat yang lembab. Ular-ular kecil di rumah-rumah kita kadang-kadang ada tuh. Ya karena rumah kita kotor, rumah kita lembab. Dan ular itu biasanya hubungannya sama jin. Ular itu senengannya berteman sama jin. Jadi kalau kita pengen tidak ada jinnya rumahnya, rumah kita pengen nggak ada jin, nggak ada ular, rumah kita harus bersih. Jangan lembab, baju kotor, paling kelambruk. Kadang-kadang kalau santri nih, kadang-kadang pakaian kotornya digeletakin di pinggir kamar mandi, digeletakin di tempat cucian baju, paling geletak. Itu nggak bagus. Itu kesenangannya ular, kesenangannya jin. Tempatnya jin itu satu diantaranya adalah fil khola, di kamar mandi, itu senangannya jin. Nomor 2 fil mazbal, di tempat-tempat kotor, itu senangannya jin. Nomor 3 fis suki, di pasar, itu senangannya jin. Jin setan senangannya di tempat mazbal, tempat kotor. Fil khola, di kamar mandi. Fis suki, di pasar, itu senangannya setan jin, senangannya di situ. Maka kita hindari hal-hal tersebut. Kita di kamar mandi ya jangan lama-lama, seperlunya. Apalagi di kamar mandi sambil nyanyi, itu nggak boleh. Di kamar mandi ngobrol, ibunya lagi masak di dapur, kita di kamar mandi sambil ngobrol, itu nggak boleh, makruh itu. Yang menyebabkan was-was, orang yang suka ngobrol di kamar mandi menyebabkan hatinya was-was, itu gampang terganggu. Kekhusyuannya ketika sholat, ketika beribadah, kekhusyuannya suka terganggu gara-gara di kamar mandi suka ngobrol. Padahal kamar mandi itu tempatnya setan, tempatnya jin kesenangannya. Maka kita juga dimakruhkan pipis di lubang. Kan kadang-kadang ada paralon tuh buat pembuangan. Kita pipis di lubang tuh makruh hukumnya. Karena di situ banyak jin. Takut ada anak jin lagi main di situ, kita kencingin kepalanya. Itu biangnya jin ngamuk gitu. Ya, jadi kalau mau pipis di kamar mandi jangan di lubang, bagusnya di pinggirnya lah gitu. Karena di lubang itu kesenangannya bangsa begitu. Ya, yang kedua, ciri-ciri orang yang hina, yang tercela, yang rendah akhlaknya adalah kebanyakan sumpah, tapi sumpahnya palsu. Enggak dimintain sumpah, enggak apa, dia udah sumpah sendiri. Enggak dituntut untuk sumpah, dia sumpah, udah pasti dah saya besok gitu. Padahal di dalam surah Al-Kahfi diterangkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghoda. Kata Al-Qur'an surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wala taqulanna, janganlah kamu berbicara li syai'in, kepada sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghoda, saya akan kerjakan besok, illa ayyasha Allah, melainkan kita harus bilang insya Allah dah saya besok mau gitu. Jadi jangan janji, usahakan ada insya Allahnya. Tapi kalau kita ngomong insya Allah, jangan sekali-kali gampang saya mah dengan insya Allah aja, besok mah terserah saya lah mau datang mau enggak. Itu nggak boleh begitu. Kenapa sebabnya? Karena insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Dalam keadaan normal kita harus melaksanakan. Dalam keadaan kepepet baru kita nggak datang, kita nggak melaksanakan. Orang kita kepepet, kita lagi nggak bisa, lagi sibuk gitu. Karena setiap orang itu kesibukannya berbeda-beda. Kadang ada hal-hal yang tidak terduga gitu. Ya besok ayo kita undang-undang ke sono, ke Condet. Tiba-tiba besok hujan gede, kan bisa aja nggak jadi gitu. Tiba-tiba besok lupa. Tiba-tiba ada tetangga meninggal. Tiba-tiba ada aja. Jadi makanya kita kalau kita punya janji, punya keinginan untuk berjanji, maka illa ayyasha Allah, dalam surah Al-Kahfi terangkan, hendaklah kita
berkata insya Allah, dan harus ada niatan untuk melaksanakannya. Jangan mentang-mentang udah insya Allah kita nggak ada niat untuk melaksanakan, itu nggak boleh. Yang ketiga, ciri-cirinya orang yang hina, orang yang tercela, wa kasratul hawaiji ilan nasi. Yang ketiga adalah banyak membutuhkan pertolongan orang lain. Apa ya? Banyak membutuhkan orang lain lah. Gampangannya apa ya? Maksudnya kita ini suka ngandelin orang lain, suka meminta bantuan orang lain. Itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita semua maklum, kita semua tahu bahwa yang namanya orang punya hutang budi itu paling berat. Kalau kita punya hutang budi, hutang jasa sama orang lain itu paling berat. Mendingan punya hutang uang, bayarnya gampang. Tapi kalau namanya kita udah punya hutang budi sama orang lain, punya hutang jasa sama orang lain, kita itu kan terbebani. Aduh, waktu saya lagi susah, dia pernah nolong saya ini itu. Iya kan susah. Balasnya bagaimana balasnya? Ya, ibaratnya kalau kata orang pepatah Indonesia mah, hutang budi dibawa mati, gitu. Iya, hutang budi dibawa mati. Maka janganlah kita gampangin minta pertolongan ke orang lain, gampangin. Ya kalau misalnya kita masih mampu, kita nggak terdesak, kita nggak darurat, ya kita nggak usah minta tolong. Ya nggak usah gampangannya dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta utang, dikit-dikit minjem, dikit-dikit minta. Itu jangan. Kalau nggak darurat amat jangan. Maka Rasulullah SAW juga pernah menerangkan dalam sebuah hadisnya, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan pemberi, orang yang biasa ngasih, itu lebih baik daripada orang yang menerima. Apa sebabnya? Karena orang yang menerima itu biasanya dia berhutang budi, berhutang perasaan, ya kan? Coba kalau misalkan suatu saat kebalik, kita misalkan saat ini atau dulu misalkan kita jadi orang nggak punya, jadi orang serba kekurangan, kita sering ditolong sama orang, kita sering dikirimi makanan, dikasih sesuatu ini itu. Pas suatu ketika kita kaya, kita mampu, pasti diungkit, pasti disebut, dulu aja waktu kamu masih susah hidupnya, masih miskin kamu, dulu sering saya bantu, sering saya tolong. Sekarang udah sedikit agak maju aja udah belagunya, ketemu di jalan gak nyapa. Padahal ketemu di jalan juga belum tentu ngelihat, ketemu di jalan juga belum tentu ngeh. Kadang-kadang orang kan nggak ngeh ya ketemu itu. Tapi ya gitu, gara-gara pernah ada hutang budi, itu tadi diungkit akhirnya. Maka sebaiknya kalau kita nggak darurat amat, kita nggak perlu minta bantuan pertolongan dari orang lain, nggak perlu minta kebaikan dari orang lain, nggak perlu sering mendapatkan pemberian dari orang lain gitu. Jangan terlalu setiap orang lain ngasih kita selalu nerima, jangan. Sekali-kali boleh nerima, ya sekali-kali boleh juga kita nolak, sekali-kali bolehlah kita memberi gitu, gantian. Tahadu tahabu kata Nabi, saling memberikan hadiahlah di antara kalian, maka timbul rasa cinta di antara kalian. Semakin kita sering gonta-ganti, gantian, kadang kita memberi, kadang dia memberi, itu maka akan timbul rasa saling cinta, saling suka, saling menyayang antara satu dengan yang lainnya. Maka penting ya kita saling berbagi, saling gantian gitu. Ya Aliyu, saya kebut aja biar sampai bulan puasa selesai. Wahai Ali, walisyaqi salasu alamatin. Bagi orang yang celaka, orang yang merugi, yang celaka, syaqiyun itu celaka, salasu alamatin, ada 3 tanda. Orang akan celaka, akan binasa ketika ia mempunyai 3 tanda. Apa 3 tandanya? Yang pertama, qutul harami,
Yang pertama, dia usahanya, pekerjaannya, profesinya senangnya di barang-barang yang haram. Usahanya usaha haram. Usahanya dari hasil menipu, usahanya dari hasil berjudi, usahanya dari sesuatu yang melanggar aturan-aturan agama. Qutul haram. Makanannya dihasilkan dari pekerjaan yang haram. Ini orang yang dalam tubuhnya mengalir darah yang dihasilkan dari barang-barang yang haram, maka efeknya, akibatnya, perbuatannya pun akan buruk. Untuk melaksanakan ibadah berat sekali rasanya. Untuk datang ke pengajian berat sekali datangnya. Untuk berbuat baik rasanya susah. Kenapa sebabnya? Karena di dalam tubuhnya mengalir darah dari makanan-makanan yang dihasilkan dari pekerjaan haram. Maka sangatlah wajib bagi kita umat Islam untuk berhati-hati dalam mencari barang yang halal. Jangan sampai makanan yang masuk dalam tubuh kita, dalam tubuh keluarga kita, anak istri kita, jangan sampai didapatkan dengan cara-cara yang haram, didapatkan dengan pekerjaan yang tidak diridhoi Allah. Karena akan mengakibatkan diri kita ini celaka hidupnya. Di dunianya enggak berkah, di akhirnya pun tidak akan enak. Padahal harta benda kekayaan yang kita miliki itu hanya sebatas hak pakai, bukan hak milik kita aslinya. Aslinya punya Allah. Kita mah hanya hak pakai sementara saja. Selama kita masih hidup di dunia, maka kita boleh memakainya. Begitu kita udah meninggal dunia, emang harta benda mau dibawa mati? Emang harta benda yang kita kumpulkan dari kecil sampai susah payah, sampai keringet getih kalau kata orang kamu saya mah, iya, banting tulang siang malam, berangkat malam pulang malam, iya, ngoyo banget nyari harta benda. Emang kalau kita mati dibawa tuh harta benda? Kan enggak. Oleh karenanya hendaklah harta benda yang kita kumpulkan itu, hendaklah yang pertama kita cari, kita kumpulkan dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang benar, yang dibenarkan, yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, hendaklah harta benda yang kita miliki itu sebagiannya ada yang kita titipkan di jalan Allah. Kita infakkan ke masjid, kita infakkan, kita sedekahkan ke tetangga. Iya, kita berbagi sama orang-orang di sekitar. Tuh, nanti di akhirat harta benda itu tadilah yang akan menemani kita. Sedekah itulah yang akan menyelamatkan kita. Infak sedekah jariyah itulah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta benda yang kita makan akan melewati tenggorokan, melewati perut, dan akan menjadi kotoran, sia-sia belaka. Harta benda, uang sekarung sekalipun kita kumpulkan, tetap yang dimakan mah nasi cuma sepiring, lauknya tetap paling ya ayam goreng beli sama Pak Gatot, iya paling juga beli ikan asin, paling juga sayur asam. Sekaya apapun orangnya, tetap makanannya mah nasi sepiring, sama aja. Piringnya piring keramik seperti kita biasa, makanannya biasa, minumnya biasa, uang sebanyak apapun biasa saja. Ya orang kaya, orang sederhana, makanannya sama aja, nggak jauh beda. Itu. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang celaka di dunia dan di akhirat, pertama adalah makanannya dihasilkan dari perkara yang haram atau dengan cara-cara yang haram mencarinya. Yang kedua, wajtinabul alimi. Ciri-ciri orang yang celaka adalah menjauhi guru, menjauhi orang alim, menjauhi pengajian, malas belajar, malas bergaul dengan orang-orang baik, malas bergaul dengan orang-orang soleh. Tuh, orang yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang baik, nggak mau bergaul dengan orang-orang yang soleh, bagaimana dia akan jadi soleh? Bagaimana dia akan jadi ngerti kalau dia menjauhi ilmu, kalau dia menjauhi orang-orang pintar, menjauhi orang-orang alim?
bagaimana dia akan diingatkan ketika dia salah? Kalau dia pas lagi salah, kalau dia bergaul dengan orang-orang salah, malah keterusan bergaul dengan orang-orang yang gak jelas, orang gak pernah ibadah, orang gak pernah berbuat baik, kita temanin, ya kita akan ke bawah buruknya. Kita bergaul dengan maling, akan ke bawah nama jeleknya. Oh, dia itu kan temannya maling yang yang kemarin dibakar itu. Padahal yang maling masih apa, yang dibakar masih apa. Tapi kita yang jadi temannya ke bawah-bawah buruknya. Oleh karenanya di dalam nyanyian para wali songo zaman dulu diterangkan tambah ati, tombo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama diantaranya membaca Al-Quran. Terus kedua diantaranya sholat malam. Ketiga diantaranya bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang pintar, agar ke bawah baiknya, agar ke bawah solehnya, agar ke bawah benernya, gitu. Ya, kalau kita bergaul dengan orang yang jual minyak wangi, maka seenggak-enggaknya kita akan ke bawah wanginya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jual ikan asin, jual sesuatu yang bau, ya kita akan ke bawah baunya, kan gitu. Pepatah orang Indonesianya bilang itu. Wa sholatuhu liwahdihi. Ciri-ciri yang ketiga, orang yang celaka adalah orang yang sholatnya selalu sendirian, enggak mau berjamaah. Masjid Darul Rahmah segini hebatnya, segini bagusnya, segini mewahnya, megahnya, iya, ada AC-nya banyak, kipasnya banyak, speakernya bagus, keramiknya, marmernya, granitnya bagus, iya, jamaahnya enak, rukun, ngobrol, ya, kopi tersedia, minuman tersedia, masih juga ogah datang ke masjid. Padahal Masjid Darul Rahmah selalu open, selalu terbuka, selalu menerima dengan baik siapapun yang datang ke sini. Enggak memandang dia dari suku golongan mana, enggak memandang dia dari daerah mana. Yang penting dia mau ibadah ke Masjid Darul Rahmah. Darul Rahmah menerima dengan senang hati. Itu menerima dengan senang hati, dengan lapang dada. Selalu terbuka Masjid Darul Rahmah untuk siapapun, laki perempuan yang niat beribadah ke masjid, diterima dengan baik di Masjid Darul Rahmah. Memang kadang-kadang orang kalau baru mulai datang ke masjid kadang-kadang merasa enggak enak, merasa malu kadang-kadang. Maka kewajiban kita sebagai jamaah yang sudah terbiasa ke masjid, kita kalau ada orang datang ke masjid ya kita ajak ngobrol, kita temenin biar dia merasa nyaman berada di masjid ini. Jangan salah-salahin. Begitu dia melaksanakan ibadahnya kurang pas ataupun tidak sesuai dengan ibadah kita, langsung tegur. Kamu tuh ibadahnya enggak abdol tuh, abdolnya begini. Jangan langsung tegur, jangan. Barangkali dia belum ngerti, barangkali dia masih lagi belajaran, barangkali dia punya pemahaman lain dari guru yang berbeda, kan gitu. Jangan langsung tegur, ditemenin dulu. Entah kalau udah betah, udah lama-lamaan baru kita ajak ngobrol. Itu kamu kemarin berwudu kebalik-balik begitu tuh, emang kamu diajarin begitu, gitu. Ditanya, barangkali dia lagi belajar wudu, kan gitu. Jangan, woi kamu tuh wudunya nggak bener, itu salah itu. Belajar di mana sih? Sesat itu kamu. Jangan. Orang baru belajar wudu udah sesat-sesatin, udah bidah-bidahin, ya kabur. Iya, kita yang kalem, yang yang ramah lah sama siapapun. Iya, ada bapak-bapak datang ke masjid bawa anak kecilnya berisik, langsung tegur. Kalau ke masjid jaga tuh anaknya. Nggak usah begitu. Biarin aja dulu, ntar lama-kelamaan juga dia akan paham. Oh iya nih, anak saya berisik, anak saya ganggu dan segala macam. Dia juga sadar sendiri, nggak perlu tegur, juga sadar sendiri. Jangan tegur, iya, jangan diomelin, apalagi diomelin di depan orang banyak, kan nggak enak rasanya. Lanjut dikit lagi. Walil mujrimi salasu alamatin, dan bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang mujrim itu orang yang suka berbuat dosa. Salasu alamatin, punya 3 tanda. Yang pertama, hubbul fasadi, suka berbuat kerusakan. Wadurrul ibadi, dan juga suka merusak ibadah. Kalau ada orang ibadah dia berisik, ada orang ibadah dia mengganggu, ada orang ibadah dia suka mengacau, gitu. Wajdinabur rasyadi, dia menjauhi petunjuk, menjauhi pelajaran, menjauhi peringatan, gitu.
Saya kebut aja udah Isya. Ya Aliyu, wahai Ali, walil zalimi salasu alamatin. Bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka berbuat zalim juga ada 3 tanda. Apa tandanya? Yang pertama, la yubali min ayyi syai'in ya'kulu. Yang pertama, orang yang zalim itu adalah dia tidak pernah memperdulikan makanan yang dia makan itu dari mana datangnya. Masa bodoh, yang penting saya mau makan, ini punya siapa kek? Ini halal kek, ini haram kek? Udah saya makan aja, itu nggak boleh. Wayak harul madinata, ini apa ya harul madinatanya? Wayak harul madinata. Tadi dulu saya cari dulu kamusnya. Nggak tahu saya maknanya nih. Wayak harul madinata. Tadi dulu, PR dulu. Maksudnya apa ya harul madinata ya? Nggak belajar tandanya itu begitu. Oh iya. Wayak harul madinata, dia kalau menagih orang yang punya hutang, menagihnya dengan mengancam. Madin itu artinya orang yang punya hutang, bukan kota ya. Madin di sini yang dimaksud adalah orang yang punya hutang. Jadi kalau nagih hutang itu dengan mengancam-ngancam. Dia memaksa kalau nagih hutang itu. Padahal orang yang kita tagih itu kan belum tentu dia lagi megang uang, belum tentu dia lagi punya kemampuan untuk membayarnya. Jadi kita kalau menagih hutang, menagih orang yang punya hutang sama kita dengan cara-cara yang baik, juga dikondisikan barangkali dia lagi nggak ada, kan gitu. Barangkali dia ada kebutuhan yang mendesak yang lain. Kalau kita masih bisa untuk makan sendiri mah, ya nggak usah maksa-maksa. Karena kewajiban kita tuh hanya menagih saja. Adapun dia mau bayar atau enggak itu urusan dia. Dia mau bayar atau enggaknya. Yang penting kita udah mengingatkan, ini udah waktunya membayar, silakan dibayar hutangnya. Wa yabtisu bihi idza makkanahu. Yang ketiga, wayabtisu dan mukul bihi kepada madin orang yang dihutangi idza makkanahu ketika si mazin ini, si orang-orang yang punya hutang ini tidak mampu. Artinya kalau si orang yang mempunyai hutang itu enggak cepat membayar, dia menghardiknya, dia memukulnya, dia memarahinya, dia menggebuknya. Ini adalah perbuatan orang yang zalim. Artinya kita nagih hukumnya wajib, tapi tidak boleh sampai menghardik, tidak boleh mengancam, memukul, menyakiti dan sebagainya. Itu dilarang oleh aturan agama kita. Oleh karenanya kita hindari perbuatan-perbuatan tadi yang dilarang oleh agama, yang tadi telah dicontohkan ataupun telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Ali dan juga kepada kita umatnya. Mudah-mudahan sedikit banyak yang kita kaji pada malam hari ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, serta dapat menambah wawasan keilmuan kita dan dapat menambah keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita baca semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.